Alhamdulillah Bang TIJ, terima kasih sudah mengedukasi bangsa ini. Perlu banyak siapapun orangnya yang punya kepedulian terhadap bangsa dan negaranya untuk mengkanter, membackup dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang selalu membesar-besarkan dirinya, menjual kedok agama, menjual dengan kedok duriah, menjual dengan kedok leluhur-leluhurnya demi meraup keuntungan material, kehormatan, kemuliaan, ya. Dan ini perlu di backup dan ini perlu dilawan. Terima kasih Bang TIJ, ya. Terima kasih. Kami bangga dengan Anda. Karena apabila tidak ada orang yang punya keberanian seperti Anda, maka dipastikan bangsa ini di kemudian hari hanya tinggal namanya saja. Dan mereka akan terus menguasai bangsa dan negara ini. Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Tolol, dengar ya. Bego, denger. Kalau tidak ada kitab yang mengisbat, yang menjelaskan keberadaannya, yang mengakui keberadaannya, dia nanya kitab yang membatalkannya ada. Contoh nih, kau jadi jenderal gadungan, nggak ada yang melantik kau jadi jenderal, nggak ada yang mengakui kau jadi jenderal. Kira-kira ada nggak yang memecat kau? Jawab. Si Bahar jadi jenderal gadungan, tidak ada yang lantik, tidak ada yang lantik, tidak ada yang mengangkat dia, tidak ada yang mengukuhkan dia jadi jenderal. Terus ada nggak kira-kira yang memecat dia? Tolol. Jawab. Kalau ada yang melantik, kalau ada pengakuan, baru ada pemecatan, pemakzulan, pencopotan, pembatalan. Paham nggak? Orang goblok ngaku sebagai ulama, ngaku cucu nabi, ngaku si paling cerdas. Secara nalar tidak logika, secara nyali tidak nyata, secara sejarah pengalaman cuman bohong. Itulah orang-orang yang otaknya sungsang, kampret memang, kepala ke bawah. Kampret aja nggak sebodoh kalian. Kampret itu kodratnya kepala ke bawah, tapi pikirannya nggak kebalik, instingnya nggak kebalik. Ini harus tahu, sesuatu yang tidak dikukuhkan, yang tidak dilantik, yang tidak diakui, itu maka tidak ada pembatalan. Misalnya kau jenderal bintang 9, yang lantik kau siapa? Kau sendiri. Yang ngasih pangkat kau siapa? Kau sendiri. Yang mengakui kau jenderal siapa? Kau sendiri. Ini contoh paling sederhana nih. Terus kita tanya, ada nggak yang memecat si Bahar? Yang lantik dia sendiri, yang ngasih pangkat dia sendiri, yang ngakui dia sendiri. Kira-kira ada nggak yang akan memecat dia? Tolol. Oke lah, mungkin nggak paham kalian. Bahar, tentara gadungan, ada nggak yang melantik tentara gadungan? Nggak ada. Terus tentara gadungan ada nggak upacara pemecatan? Upacara militer untuk pemecatan tentara gadungan ada nggak? Nggak ada, saudara. Kalau tidak ada pengukuhan, maka tidak ada pembatalan. Kalau nggak ada kitab yang mengakui, bagaimana ada kitab yang membatalkan? Memang nggak ada.
Ya kan? Enggak ada. Sama seperti kita mencari ketiak ular. Kita tanya sama orang dulu, nggak ada ketiak ular. Tanya lagi, nggak ada ketiak ular. Ada nggak yang menuliskan ketiak ular? Boro-boro menuliskan ketiak ular. Keberadaan ketiak ular saja tidak ada. Kamu aneh. Terus boro-boro ada kitab yang membatalkan adanya ketiak ular. Nggak penting banget. Nggak penting. Ngapain coba ada kitab yang membatalkan keberadaan ketiak ular? Sedangkan ketiak ular itu sudah secara umum orang mengetahuinya, syuhra wal istifadah, orang mengetahui kalau ketiak ular nggak ada. Nggak penting banget. Ada orang tiba-tiba ngarang kitab. Dikisahkan di suatu ketika ada orang yang mengisahkan bahwa sebenarnya ketiak ular itu tidak ada, tidak perlu itu har. Jadi kau itu goblok atau gimana? Kemudian sok cerdas, sok begini, sok begitu. Kira-kira logika saya paham nggak kalian? Yang sahabatku nih, yang sahabat PJ, paham nggak logikaku? Paham? Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang bersoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Tolol, dengar ya. Bego, dengar. Kalau tidak ada kitab yang mengisbat, yang menjelaskan keberadaannya, yang mengakui keberadaannya, dia nanya kitab yang membatalkannya ada. Contoh nih, kau jadi jenderal gadungan, nggak ada yang melantik kau jadi jenderal, nggak ada yang mengakui kau jadi jenderal. Kira-kira ada nggak yang memecat kau? Jawab. Si Bahar jadi jenderal gadungan, tidak ada yang lantik, tidak ada yang lantik, tidak ada yang mengangkat dia, tidak ada yang mengukuhkan dia jadi jenderal. Terus ada nggak kira-kira yang memecat dia? Tolol. Jawab. Kalau ada yang melantik, kalau ada pengakuan, baru ada pemecatan, pemakzulan, pencopotan, pembatalan. Paham nggak? Orang goblok ngaku sebagai ulama, ngaku cucu Nabi, ngaku si paling cerdas. Secara nalar tidak logika, secara nyali tidak nyata, secara sejarah pengalaman cuman bohong. Itulah orang-orang yang otaknya sungsang, kampret memang, kepala ke bawah. Kampret aja nggak sebodoh kalian. Kampret itu kodratnya kepala ke bawah, tapi pikirannya nggak kebalik, instingnya nggak kebalik. Ini harus tahu, sesuatu yang tidak dikukuhkan, yang tidak dilantik, yang tidak diakui, itu maka tidak ada pembatalan. Misalnya kau jenderal bintang 9, yang lantik kau siapa? Kau sendiri. Yang ngasih pangkat kau siapa? Kau sendiri. Yang mengakui kau jenderal siapa? Kau sendiri. Ini contoh paling sederhana nih. Terus kita tanya, ada nggak yang memecat si Bahar? Yang lantik dia sendiri, yang ngasih pangkat dia sendiri, yang ngakui dia sendiri. Kira-kira ada nggak yang akan memecat dia? Tolol. Oke lah, mungkin nggak paham kalian. Bahar, tentara gadungan, ada nggak yang melantik tentara gadungan? Nggak ada. Terus tentara gadungan ada nggak upacara pemecatan?
upacara militer untuk pemecatan tentara gadungan. Ada enggak? Enggak ada, saudara. Kalau tidak ada pengukuhan, maka tidak ada pembatalan. Kalau enggak ada kitab yang mengakui, bagaimana ada kitab yang membatalkan? Memang enggak ada. Ya kan? Enggak ada. Sama seperti kita mencari ketiak ular. Kita tanya sama orang dulu, nggak ada ketiak ular. Tanya lagi, nggak ada ketiak ular. Ada nggak yang menuliskan ketiak ular? Boro-boro menuliskan ketiak ular. Keberadaan ketiak ular saja tidak ada. Kamu aneh. Alhamdulillah Bang TIJ. Terima kasih sudah mengedukasi bangsa ini. Perlu banyak siapapun orangnya yang punya kepedulian terhadap bangsa dan negaranya untuk mengkanter, membackup dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang selalu membesar-besarkan dirinya, menjual kedok agama, menjual dengan kedok duriah, menjual dengan kedok leluhur-leluhurnya demi meraup keuntungan material, kehormatan, kemuliaan, ya. Dan ini perlu di backup dan ini perlu dilawan. Terima kasih Bang TIJ, ya. Terima kasih. Kami bangga dengan Anda. Karena apabila tidak ada orang yang punya keberanian seperti Anda, maka dipastikan bangsa ini di kemudian hari hanya tinggal namanya saja. Dan mereka akan terus menguasai bangsa dan negara ini. Sehingga apa yang terjadi? Pribumi Nusantara hanya akan menjadi penumpang di negerinya sendiri. Justru para pendatang dan para imigran yang berjiwa jumawa, yang merendahkan terhadap pribumi, itu yang akan menjadi penguasa dan menguasai bangsa dan negeri ini. Ya, salam waras. Ya, semoga semakin banyak lagi tokoh-tokoh, ya, putra daerah, putra bangsa ini yang terus bersuara, yang membela kebenaran dan menolak kebatilan dari orang-orang yang mengaku ras paling mulia, ya, yang mengaku punya andil besar terhadap kemerdekaan di negeri ini, yang notabene keasliannya, faktanya mereka sebagai anteknya Belanda, datang ke Indonesia pun dibawa oleh penjajah Belanda.